warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salsa Samrotul Fuada. Saya dari kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum pemeriksaan fisik pada pasien dengan HIV/AIDS. Untuk videonya bisa disimak langsung ya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Dewi. Saya di sini bertugas dari pukul 7 sampai pukul 12 siang nanti. Sebelumnya, apakah ini benar dengan Ibu Meira berumur 35 tahun? Boleh saya cek pergelangan tangannya, Bu? Oh iya, sudah betul ya, Ibu Meira berumur 35 tahun. Baik Bu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Jadi nanti saya akan memeriksa badan Ibu terkait dengan kondisi kesehatan yang Ibu alami. Nah, untuk waktunya mungkin akan menghabiskan sekitar 15 menit ya Bu ya. Dan nanti untuk prosedurnya ada yang dilakukan sambil berbaring, ada juga yang dilakukan sambil duduk. Ibu, jadi nanti data-data yang saya dapatkan pada saat pemeriksaan fisik akan saya jaga kerahasiaannya ya Bu ya, dan hanya digunakan untuk proses keperawatan dan pengobatan itu saja. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum saya melakukan tindakan, saya tutup sampiran dulu ya Bu ya, kemudian saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Nah, sebelum kita melakukan tindakan ke pasien, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir atau bisa menggunakan hand scrub. Baik Ibu cukup tiduran saja ya, nanti Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya. Sekarang saya akan memakai hand scrub terlebih dahulu. Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital pada Ibu ya. Saya akan memeriksa suhu Ibu terlebih dahulu. Mohon maaf Bu. Sudah ya Bu, lalu saya akan ukur frekuensi nafas dan frekuensi nadinya. Mohon maaf Bu. Pemeriksaan nadi dan frekuensi nafas kita hitung selama 1 menit. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan tekanan darah ya Bu ya. Ibu masih ingat tekanan darahnya berapa sebelumnya? 120/80 ya Bu ya. Sudah ya Bu ya. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya ya Bu ya. Nanti saya akan memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pertama saya akan periksa kepalanya terlebih dahulu. Kita lihat distribusi rambutnya, bagaimana warnanya, apakah mengalami perubahan warna, apakah rambutnya jarang atau lebat. Kemudian kita bisa lakukan palpasi, kita identifikasi apakah ada luka atau tidak pada kepalanya. Kemudian identifikasi bagaimana bentuknya, apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Agak diangkat ya Bu ya kepalanya, saya akan raba dari belakang. Sudah. Selanjutnya kita lihat pada matanya, apakah ada udem pada kelopak matanya atau tidak, apakah skleranya berwarna putih atau apa. Kita lihat iris warnanya, kemudian kita lihat refleks terhadap cahaya bagaimana. Mohon maaf Bu. Kita periksa juga pada diameter pupilnya, apakah isoka atau anisoka antara kanan dan kiri. Nah, kemudian kita lihat konjungtivanya, apakah anemis atau tidak. Baik Ibu, untuk matanya sehat ya Bu, tidak minus, tidak plus, matanya tidak ada kelainan apapun.
Kemudian pada pasien HIV/AIDS biasanya pasien mengalami gangguan pencernaan seperti mual, nafsu makannya menurun, sehingga asupan nutrisinya berkurang dan pasien biasanya mengalami anemia. Nah, ini ditandai dengan konjungtivanya yang pucat. Baik Bu, kita lanjutkan ke pemeriksaan hidung ya. Kita lihat apakah hidungnya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada sekret atau cairan atau darah pada hidungnya. Kemudian kita lakukan palpasi pada bagian sinus dan juga pada bagian hidung. Baik Ibu, kita lanjut ke pemeriksaan mulut ya. Ibu bisa dibuka mulutnya sebentar. Nah, kita periksa bagian gigi, gusi, dan mukosa mulutnya. Biasanya pada pasien dengan HIV/AIDS yang khas itu adanya kandidias atau pertumbuhan jamur pada mulutnya, sehingga mulutnya itu tampak putih, kotor, dan ini juga bisa mengganggu dalam proses pencernaan makanan. Baik Ibu, pemeriksaan mulut sudah selesai. Kita lanjut ke pemeriksaan leher ya Bu ya. Nah, untuk leher kita bisa melihat kondisi leher pasien. Apakah ada deviasi atau tidak pada trakeanya. Nah, kita juga bisa lakukan palpasi. Ibu bisa duduk sebentar Bu. Kemudian kita palpasi apakah ada deviasi pada trakeanya. Kemudian bagaimana kelenjar tiroidnya. Kita palpasi dari bagian belakang pasien. Nah, kemudian kita bisa meminta pasien untuk melakukan gerakan menelan. Ibu bisa melakukan gerakan menelan, Bu. Nah, pada saat itu kita bisa merasakan apakah ada benjolan atau deviasi pada trakeanya atau tidak. Sudah Bu, Ibu bisa kembali tidur ya Bu ya. Berikutnya kita bisa melakukan pemeriksaan dinding dada. Nah, ini terdiri dari pemeriksaan respirasi dan kardiovaskuler. Nah, untuk pemeriksaan respirasi kita bisa inspeksi dinding dadanya, bagaimana pola nafasnya, kemudian apakah dadanya simetris pada saat menarik nafas dan membuang nafas. Nah, yang khas pada pasien HIV/AIDS ini dia bisa mengalami gangguan pada pola nafasnya. Jadi nafasnya ini bisa timbul retraksi dinding dada pada saat menarik nafas. Untuk palpasi dinding dada, Ibu bagaimana? Apakah ada yang dirasakan nyeri? Kemudian kita lanjut ke auskultasi. Kita bisa lakukan mulai dari atas clavicula, tidak usah terburu-buru. Ibu bisa tarik nafas Bu. Kita bandingkan antara kanan dan kiri. Kemudian kita lakukan di semua lapang paru-paru bagian anterior. Kemudian di bagian lateral. Sudah ya Bu ya, kita lanjutkan ke perfusi. Nah, untuk pemeriksaan perfusi kita lakukan di atas atrium interkostal. Sudah ya Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan jantung ya Bu ya. Pertama-tama kita auskultasi. Kita letakkan stetoskop di atas atrium interkostal 2 untuk mendengar aorta. Kemudian kita akan mendengar bunyi jantung di atas apeks jantung, atrium interkostal 5 tepat di bawah puting. Baik Bu, pemeriksaan jantung sudah selesai ya. Lalu pada pemeriksaan abdomen kita inspeksi terlebih dahulu pada abdomennya. Nah, biasanya pada pasien HIV/AIDS abdomennya itu tampak lurus. Kemudian kita lihat apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada abdomennya. Dimulai dari kuadran kanan atas. Kemudian kita bisa mendengar suara bising ususnya di 4 kuadran tersebut. Lakukan auskultasi selama 1 menit. Nah, masing-masing 15 detik untuk setiap kuadran. Kemudian dengarkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan perfusi. Kita lakukan pada semua kuadran. Kemudian kita kaji apakah ada asipes atau tidak. Kemudian selanjutnya kita lakukan palpasi apakah ada pembesaran hepar atau tidak. Ibu bisa tarik nafas Bu. Kemudian kita tekan bagian kuadran atasnya. Kita juga bisa lakukan palpasi pada daerah lain bagaimana supelan abdomennya. Kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas ya Bu ya. Nah, untuk pemeriksaan sistem integumen kita juga bisa mengkaji sambil kita melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang Ibu bisa pegang tangan saya Bu. Ibu bisa tarik tangan saya sekuat tenaga Ibu sesuai dengan kemampuan Ibu. Nanti apabila kekuatannya penuh,
penuh berarti skalanya 5, apabila kurang berarti skalanya turun menjadi 4. Selanjutnya untuk kaki juga sama ya Bu ya. Ibu bisa angkat kakinya. Kita juga melakukan tahanan menggunakan tangan. Apabila pasien bisa melawan dengan kekuatan penuh berarti skalanya 5. Baik Ibu sudah baik sekali ya melakukannya. Selanjutnya kita ke pemeriksaan genital. Nah, untuk pemeriksaan genital, apakah pasien ada keluhan dengan genitalnya atau tidak? Apabila ada, kita bisa lakukan pemeriksaan. Alangkah lebih baiknya dilakukan dengan perawat dengan jenis kelamin yang sama agar pasien bisa merasa nyaman. Alhamdulillah Ibu, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Tadi tekanan darah Ibu 110/80, suhunya 37,5. Kemudian nafasnya agak cepat ya Bu, tadi 27 kali per menit. Dan untuk denyut nadinya dalam batas normal 80 kali per menit. Untuk pemeriksaan lainnya, tadi Ibu saya dapatkan adanya masalah pada kulit juga sistem pencernaan ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Saya pamit dulu ke ruang perawat. Nanti apabila Ibu memerlukan saya, Ibu bisa menekan tombol yang ada di atas kasur Ibu ya Bu, atau Ibu bisa meminta keluarga Ibu untuk membantu saya di ruang perawat. Terima kasih Ibu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Sekian video saya kali ini tentang pemeriksaan fisik pada pasien dengan HIV/AIDS. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.